Sejarah panjang suku Batak, dari mitos, leluhur hingga peradaban besar di Sumatera. Asal-usul dan mitos leluhur. Suku Batak adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, mendiami wilayah Sumatera Utara terutama di sekitar Danau Toba. Dalam legenda Batak, asal-usul manusia pertama dikenal dari cerita si Raja Batak. Menurut tradisi lisan, si Raja Batak diyakini turun dari langit dan menetap di suatu tempat yang bernama Pusuk Buhit, sebuah gunung di tepi Danau Toba. Dari keturunannya inilah lahir marga besar Batak seperti Saragi, Simanjuntak, Situmorang, Siregar, Sinaga, Nasution, dan lainnya. Meskipun legenda ini bersifat mitologis, cerita ini menjadi fondasi identitas dan kekerabatan seluruh masyarakat Batak hingga hari ini. Hubungan dengan letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, Gunung Toba meletus dan membentuk Danau Toba, salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Para ahli antropologi meyakini bahwa manusia awal yang hidup di sekitar wilayah ini kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat yang kelak dikenal sebagai orang Batak. Temuan arkeologi menunjukkan jejak hunian kuno, gerabah, serta pola pertanian awal yang berkembang secara mandiri di kawasan tersebut. Perkembangan masyarakat Batak kuno. Masyarakat Batak awal hidup dalam bentuk huta, yaitu desa kecil yang dikelilingi pagar kayu, jeruji bambu, dan benteng tanah. Setiap huta dipimpin oleh seorang raja huta, biasanya orang tertua atau pemilik tanah leluhur. Kehidupan masyarakat Batak masa lampau sangat kaya dengan sistem kekerabatan marga. Marga adalah identitas paling penting bagi orang Batak. Marga menentukan hak tanah, garis keturunan, dan status sosial. Larangan menikah semarga eksogami marga. Adat Dalihan Nataulu. Prinsip adat tertinggi orang Batak. Pertama, Somba Marhula-hula, hormat kepada keluarga istri. Kedua, Manat Mardongan Tubuh, berlaku, hati-hati terhadap saudara semarga. Ketiga, Elek Marboru, bersikap lembut kepada pihak boru perempuan dari keluarga kita. Sistem ini mengatur seluruh kehidupan sosial, mulai dari pernikahan hingga upacara kematian. Kerajaan-kerajaan Batak. Sebelum masuknya agama besar ke Sumatera Utara, di wilayah Batak berkembang sejumlah kerajaan adat dan politik. Di antaranya ke-1 Kerajaan Batak Pusat Silalahi, Danau Toba. Sering disebut sebagai kerajaan kuno yang mempersatukan banyak huta pada awal perkembangan peradaban Batak. Kedua, Kerajaan Simalungun. Dikenal memiliki struktur pemerintahan kuat, dipimpin oleh Raja Maropat 4 raja wilayah. Ketiga, Kerajaan Pakpak dan Karo. Mengatur wilayah barat pegunungan, kuat dalam budaya perang dan pertahanan huta. Keempat, Kerajaan Angkola Mandailing. Terkenal dengan pengaruh budaya Islam dari Minangkabau dan Melayu sehingga menciptakan ciri khas Batak Selatan yang sangat berbeda. Masuknya agama ke tanah Batak. Kristen di tanah Batak. Pada abad ke-19, misionaris Jerman Nommensen datang ke tanah Batak. Ia diterima dengan baik dan berhasil menyebarkan Kristen luas di wilayah Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak. Hasilnya, tanah Batak menjadi salah satu pusat Kristen terbesar di Indonesia sampai saat ini. Sedangkan wilayah Batak Selatan, seperti Mandailing dan Angkola, lebih banyak memeluk Islam karena pengaruh pedagang Minangkabau dan pedagang Aceh. Hubungan kerajaan Melayu. Perbedaan agama ini menjadi keragaman besar dalam masyarakat Batak modern. Aksara dan kebudayaan Batak. Suku Batak memiliki aksara sendiri bernama Surat Batak, digunakan untuk catatan adat. Antara lain jampi atau mantra, surat pribadi, catatan hukum. Karya budaya Batak juga mencakup gondang atau musik tradisional, ulos atau kain sakral, gorga atau ukiran rumah adat. Dan yang terakhir, tortor atau tarian upacara. Setiap unsur budaya memiliki makna filosofis dan spiritual yang kuat.
kontak dengan dunia luar. Pada abad ke-17 hingga 19, pedagang Arab, Melayu, dan Eropa mulai masuk ke wilayah Batak. Orang Batak mulai terlibat dalam perdagangan getah perca, perdagangan emas, dan pertanian kopi. Interaksi ini membawa perubahan sosial dan politik besar. Kolonial Belanda datang pada abad ke-19 dan berusaha menguasai tanah Batak. Namun perlawanan sengit muncul dari berbagai wilayah, salah satunya Sisingamangaraja 12. Pahlawan besar Batak yang berjuang dari 1878 sampai 1907. Suku Batak modern. Kini masyarakat Batak telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Namun nilai adat Dalihan Natalu, sistem marga, dan tradisi leluhur tetap dipertahankan. Batak terbagi dalam beberapa sub-etnis antara lain Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masing-masing memiliki dialek, adat, ritus, dan identitas budaya yang unik. Begitulah sejarah panjang suku Batak, dari legenda si Raja Batak, kejayaan kerajaan adat, hingga menjadi salah satu etnis besar yang memperkaya Indonesia. Semoga perjalanan sejarah ini memberikan wawasan dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Si Bolang Kisam Ilir.